Dida Putri Awal Mardika SKM, tempat lahir Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat, indeks prestasi kumulatif 3,91. Perkenalkan, saya Dida Putri Awal Mardika, boleh dipanggil Dida, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodinya Kesehatan Masyarakat. Untuk asalnya, saya lahirnya di Jember, tinggalnya juga di Jember. Nama saya Sudarmawan, ya. Asli dari Banyuwangi, terus sekarang tinggal di Jember di Pakusari. Perkenalkan, saya Dwi Esmawati, ibunya Dida, lahir di Banyuwangi, menetap sekarang di Pakusari, Jember. Selama ini kalau saya belajar itu bukan tipe orang yang belajarnya ngoyo. Jadi saya tuh belajarnya yang enjoy aja. Kalau saya ingin belajar, saya bisa lama belajarnya. Tapi kalau misalnya saya nggak ingin belajar, kalau saya paksa belajar itu nggak kira masuk di agama. Jadi harus emang saya mau dulu baru bisa diserap dengan baik ilmunya. Terus kalau untuk ini biasanya persiapan ujian, saya itu cetak materi, saya cetak materi terus nanti saya taruh di sebelah kasur. Waktu mau tidur itu saya baca berulang kali biar ingat. Nah nanti kalau misalnya bangun sebelum subuh itu saya baca lagi kayak gitu. Kalau kesulitan belajar, zaman sekarang kan teknologi gampang diakses ya. Semua belajar itu bisa di mana aja, pakai apa aja. Jadi kalau misalnya kesulitan belajar, menurut saya nggak ada yang kendala yang menurut saya berarti, karena adanya teknologi itu sangat membantu sih buat saya. Menurut saya kalau tentang membagi waktu itu yang paling penting ini ya Kak, tentukan prioritas kegiatannya. Mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Semisal saya ada kegiatan panitia, tapi besoknya ada ujian, saya siapkan dulu untuk yang ujian itu apa aja materinya yang perlu dipelajari, jadi nantinya saya bisa fokus ke kepanitiaan seperti itu. Jadi saya persiapkan ujiannya terlebih dahulu. Kalau tentang capek belajar, saya suka main game online. Ya saya sama teman-teman itu sering main game online kalau capek. Jadi stres itu terlampiaskan dari game online. Terus saya suka jalan-jalan sendiri atau sama teman-teman gitu. Jadi buat stress release-nya main game online sama jalan-jalan. Biasanya saya diem dulu, biarkan merasakan emosinya minimal maksimal 1 hari 2 hari lah gitu. Setelah itu saya bangkit, saya mulai lagi salahnya di mana, saya koreksi lagi, terus nanti baru saya betulkan lagi seperti itu. Yang jelas saya sebagai orang tua dengan apa yang dicapai oleh anak saya saat ini dalam rangka belajar, saya sangat bangga. Namun saya juga sebagai manusia yang jelas rasa puas itu ada, tapi harus ada yang lebih memuaskan lagi untuk kedepannya. Rasa puas itu akan ada dikala nanti anak saya ini dengan ilmu yang dimiliki saat ini bisa memanfaatkan dan berguna bagi masyarakat banyak. Itu akan lebih puas lagi dan lebih bangga lagi. Saya sebagai ibu mempunyai anak Dida ini bangga, senang. Semoga keberhasilannya tidak berhenti sampai di sini, bisa bekerja, bisa menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang tua, dan bisa menyenangkan banyak orang, berguna untuk sekelilingnya sampai sepanjang hayatnya. Jadi untuk hal mendukung, kami selaku orang tua itu sangat mendukung penuh apa yang anak inginkan, selama keinginan itu positif. Apalagi dalam hal belajar, waktu sangat saya berikan. Tidak pernah saya itu melarang anak untuk kemana itu tidak. Apalagi dengan alasan belajar, tidak pernah. Jadi waktu itu benar-benar penuh saya berikan dan tidak pernah saya itu mengganggu apapun. Selama itu dia bilang mau belajar, selalu saya berikan dengan batasan waktu harus ada.
kapan harus kembali. Nah, itu harus kita patuhi. Kalau misalkan belajar malam, pulang jam berapa? Jam 10. Jam 10 belum pulang, saya tanya belum kemana? Oh, tidak pulang, belum selesai. Ya lanjutkan. Selesai, segera pulang. Jadi dukungan terhadap orang tua apapun jenisnya selalu pure 100%. Lalu memberikan kebebasan sepanjang kita ini kegiatannya baik ya. Kalau misalnya mau kemana, kerja kelompok seperti itu, selalu mendukung. Yang penting dia tahu waktu, tahu di mana dia harus belajar, di mana dia harus pulang, seperti itu. Untuk harapan saya selaku orang tua, yang jelas saya sangat berharap anak saya ini ya, bukan hanya Mbak Dida tapi juga adiknya, mereka itu bisa hidup dengan layak, ya, bahagia, ya artinya menjalani hidup itu tanpa suatu kendala, ya, suatu kendala. Tetapi yang jelas satu permintaan saya dulu orang tua, apapun kondisinya tetap harus ingat kepada Sang Pencipta. Jangan lupa berdoa dan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapan saya, dan jika nanti diberikan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat, laksanakan tugas itu dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Itu saja. Harapannya satu, bisa bekerja mandiri. Dua, nantinya kalau menjadi ibu yang baik. Ketiga, selalu ingat pada orang tuanya. Dan keempat, selalu ingat pada Sang Pencipta. Yang ingin disampaikan, terima kasih. Terima kasih aja. Terima kasih. Hanya terima kasih saja. Tapi saya yakin Dalam hatinya banyak yang karena disampaikan, kesampaian, tidak bisa terungkapkan. bisa terungkapkan.